waktu-waktu terkabulnya doa itu sepertiga malam terakhir. Kemudian saat azan dan sesudahnya, antara azan dan iqamah. Kemudian setelah melaksanakan sholat wajib. Tadi setelah zikir tadi, ya silahkan berdoa. Ya, di situ waktunya doa kita diijabah. Kemudian saat imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat hingga selesainya sholat Jumat tersebut. Kemudian saat-saat terakhir setelah waktu asar pada hari Jumat. Nah, itulah diantara waktu terkabulnya doa. Nah, doa itu dianjurkan dengan menyebut dengan sifat-sifat Allah, dengan asma Allah. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, laqad sa'alallaha bil ismil a'dami alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Orang itu memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Jika namanya itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi. Dan jika digunakan untuk berdoa, niscaya doanya itu dikabulkan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, laqad sa'altallaha bismil a'dami. Engkau meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya yang teragung. Masih di dalam As-Sunan dan Sahih Ibnu Hibban dari Anas bin Malik, ia duduk bersama Rasulullah SAW. Sementara tidak jauh dari mereka ada laki-laki yang sedang sholat. Dan kemudian laki-laki itu berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu karena engkaulah pemilik segala puji. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, yang maha pemberi serta pencipta langit dan bumi. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, wahai zat yang maha hidup lagi selalu mengurus semua makhluk. Maka Nabi SAW bersabda, laqad sa'alallaha bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ia telah benar-benar memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung. Jika nama itu digunakan untuk berdoa, niscaya akan dikabulkan. Dan jika nama itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi. Kedua hadis ini juga dicantumkan oleh Ahmad dalam musnadnya. Ya. Nah, di dalam Jami'ut Tirmizi dari Asma binti Yazid dinukilkan bahwa Nabi SAW beliau bersabda, Ismullahil a'dhamu fi hatainil ayataini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim wa fatihati Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nama Allah yang paling agung terdapat dalam dua ayat ini. Dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Tidak ada ilah selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Ini adalah nama Allah yang paling agung.
La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Artinya apa? Dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa, Rabb yang Maha Tunggal. Ya. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tidak ada ilah selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di dalam pembukaan surat Ali Imran, yaitu ayat keberapa? Ayat 1 dan ayat 2. Bunyi ayatnya Alif Lam Mim. Terus ayat keduanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Allah, tidak ada ilah selain Dia, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang Maha Hidup. Terus yang terus menerus mengurus makhluknya. Illa huwa al-hayyul qayyum. Tidak ada ilah kecuali Allah, ya. Dia yang Maha Hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Inilah salah satu nama Allah yang paling agung, nama Allah yang paling mulia, ya, tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163 dan surat Ali Imran ayat 1 dan ayat 2. At-Tirmidzi berkomentar status hadis ini hasan sahih. Ya. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Rabi'ah bin Amir radhiyallahu an dari Nabi, beliau bersabda, senantiasalah mengucapkan ya dal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi kalau berdoa, ya, senantiasa berdoa dengan nama-nama Allah yang agung. Salah satunya tadi, kemudian menyebut ya dal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Maksudnya, ya, akrabkanlah diri kalian dengan bacaan zikir tersebut dan bacalah zikir tersebut, ya, setiap saat. Ya, baca terus zikir tersebut, kalimat ya dal jalali wal ikram. Hafal enggak? Mudah. Coba. Ya dal jalali wal. Di dalam Jami'ut Tirmizi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, jika Nabi ditimpa perkara yang membuatnya gundah, beliau menengadahkan wajahnya ke langit. Demikian pula ketika bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Artinya apa? Wahai Zat yang Maha Hidup, lagi selalu mengurus semua makhluknya. Ya hayyu ya qayyum. Coba bareng. Ya hayyu ya qayyum. Masih dalam Jami'ut Tirmizi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, jika sedang ditimpa perkara yang membuatnya sedih, Nabi mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Wahai Zat yang Maha Hidup, lagi selalu mengurus semua makhluk, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Jadi kalau lagi banyak masalah, ya, banyak kesedihan, maka berdoalah
dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Dicatat tuh biar hafal, ya. Dan di dalam Sahih Al-Hakim dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi, beliau bersabda, Ismullahil a'zamu fi salasi suratin minal Qur'ani, Al-Baqarah wa Ali Imran wa Thaha. Nama Allah yang teragung terdapat dalam 3 surat Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, dan Thaha. Ulangi lagi. Nama Allah yang teragung terdapat dalam 3 surat Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat Thaha. Dan di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang sangat agung, yang sangat mulia, ya, yang paling terkenal, yaitu ayat kursi. Itu nama Allah yang agung juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hafal ya, ayat kursi mah semuanya hafal. Seperti hafalnya surat Al-Fatihah. Ya, pokoknya sambil apapun hafal. Al-Qasim berkata, aku mencarinya dan ternyata yang dimaksud adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi nama Allah yang paling agung di dalam Al-Quran itu yaitu kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya apa? Yang maha hidup, Al-Qayyum yang terus mengurus makhluknya. Enggak berhenti Allah mengurus makhluknya, ya. Di dalam Jami'ut Tirmizi dan Sahih Al-Hakim disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu dinuni idza idda'a wa huwa fi batnil huti alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu." Doa Junnun itu terkenal doanya siapa? Nabi Yunus, ya. Saat Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, ya, maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah ketika beliau ada di dalam perut ikan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan ini kuntum, ya. Ada gak yang sudah ini kuntum, ini kuntuman? Saya juga pas ngeliat, oh ini kuntu ya Pak. Namanya sadenge-denge cek kurang Sunda, sadenger-denger gitu kan. Makanya harus tahu ini kuntu bukan kuntum. Dari mana judulnya kuntum? Ya, ini kuntu minadh dhalimin. Coba bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini teh doanya Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan. Artinya apa? Tidak ada ilah selain Engkau. Mungkin ada yang dengar gitu, saya ini jadi enggak dengar lagi sekarang ini kuntuman. Saya juga pas ngeliat kok kuntu bukan kuntum. Yang salah harus dibenerin. Kalau enggak terus menerus entar didengar lagi sama anak kecil terus gitu kan. Ayo ini kuntum. Ya.
Makanya pentingnya belajar tuh di situ, Bu. Ya, harus dengan ilmu beribadah itu. Jangan sedengar-dengarnya. Inilah pentingnya kita belajar. Nah, jadi tidak ada ilah selain Engkau, Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Sungguh tidaklah orang muslim berdoa dengannya dalam urusan apapun, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Tuh, jadi Bu Yono, kalau kita lagi banyak masalah, lagi banyak gundah gulana, bacalah doa ini. Ya, hafal? Coba ulang lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Awas jangan kuntum ya. Ketawain orang. At-Tirmidzi berkata hadis ini sahih, ya. Disebutkan juga dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim dari Sa'ad dari Nabi, beliau bersabda, ala ukhbirukum bisyai'in idza najala birajulin amrun muhimmun fada'a bihi yufaridillahu anhu. Maukah kalian kuberitahukan sesuatu yang jika seseorang ditimpa suatu urusan yang menggelisahkan, lalu ia berdoa dengannya, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Yang beliau maksud adalah doa Zunnun, doanya Nabi Yunus. Udah berapa tuh tadi doa? Udah dicatat? Nanti diringkas aja Pak, diketik lagi, difotokopi lagi ya. Ya nggak apa-apa, nanti saya ketikin, saya fotokopiin. Tapi jangan buat bungkus cabai. Iya, dibaca, dihafalkan, kan lumayan jadi ilmu. Saya dapat pahala, ibu juga dapat pahala. Kalau sudah di makam itu kalau orang baca Al-Quran ya, walau nasa'u apa walau nasa'u sih Pak? Walau nasa'u al-amad itu ya Pak? Iya. Kan orang kan sudah baca walau nasa'u, terus saya dengerin aja, terus mau bilangin boleh nggak tuh Pak? Kalau ibu berani bilangin aja. Iya. Terus dilihatkan ininya, harokat ini, gitu kan. Ya kan ziarah Pak, ziarah gitu. Jadi kok ya kedengaran yang juga. Ibu bawa buktinya. Kalau benar itu bawa buktinya. Ini bacanya seperti ini. Ini monggo lihat harokatnya, lihat harokatnya. Iya, jangan dibiarkan. Ya, orang salah jangan dibiarkan. Ya. Oke ya. Nah, di dalam Sahih Al-Hakim masih dari Sa'ad radhiyallahu an, ia mendengar Nabi bersabda, hal adullukum ala ismillahil a'zami du'a Yunus. Qala rajulun ya Rasulullah hal kana li Yunus khassatan. Qala ala tasma'u qawlahu ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minina fa ayyuma muslimin da'a biha fi maradihi arba'ina maratan famata fi maradihi dzalika utiya ajra syahidin wa in bara'a maghfuran lahu. Maukah kalian aku tunjukkan nama Allah yang paling agung? Itulah doa Yunus. Salah seorang bertanya, apakah doa ini khusus untuk Yunus?
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidakkah engkau mendengar firman Allah? Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman." Quran surat Al-Anbiya ayat 88. Maka setiap muslim yang berdoa dengan doa tersebut ketika sedang sakit, ya dibaca doanya sebanyak 40 kali, lalu ternyata dia meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Masya Allah. Adapun jika dia sembuh, maka dia sembuh dalam keadaan dosanya terampuni. Lagi sakit, membaca doa yang dibaca Nabi Yunus, maka kalau dia mati mendapatkan pahala seperti kan mati syahid. Kalau dia sehat, sembuh kembali, maka dosa-dosanya terampuni. Masya Allah. Ya, di dalam As-Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa saat mengalami kesusahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Coba ikutin. La ilaha illallah. Ulang lagi. La ilaha illallahul azimul halim. Ha illallahul azimul halim. Halim. Bukan alim, halim. Ulang lagi. La ilaha illallahul azimul halim. Alimul halim, adimul halim. Lanjut. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb yang maha agung lagi maha penyantun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb arsy yang agung. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb langit yang 7, Rabb bumi, serta Rabb arsy yang mulia. Masya Allah, ya. Hafal apa enggak? Insya Allah enggak hafal. Insya Allah belum hafal. Nanti insya Allah minggu besok saya rangkum ya. Di dalam Al-Musnad karya Imam Ahmad dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, Rasulullah mengajarkan kepadaku untuk mengucapkan doa ketika ditimpa musibah. Nih Bu, ketika ditimpa musibah ada lagi doanya. La ilaha illallahul halimul karim. Ya.
illallahul halimul karim. Karim. Subhanallah wa tabarakallah Rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Kalimatnya mah sebenarnya kalimat mudah ya. Cuman urutan-urutannya aja yang mungkin yang masih ini ya. Mudah, kalimatnya bukan kalimat asing. Ya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi. Rabb arsy yang agung serta segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta.